Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video ini kita akan membahas tentang cara membuat plafon. Oke, untuk membuat plafon, kita harus buka dulu sebuah project baru. Di sini saya akan pilih architectural template. Oke, untuk membuat sebuah plafon, maka kita perlu membuat sebuah ruangan sederhana terlebih dahulu. Di sini akan saya buat sebuah ruangan ukuran 6 kali 6. Kita buat dulu dindingnya. Jangan lupa untuk mengecek unit. Sini saya akan rubah jadi cm. Ukuran ruangannya kita atur jadi 6 kali 6. Ya, kalau diperhatikan, kalau misalkan kita mau menggeser sebuah dinding, misalkan ini mau diubah jadi 6 kali 6, dinding yang kita pilih itu adalah dinding yang akan bergeser ya. Ini misalkan saya rubah jadi 700, maka dinding ini akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau kalian mau menggeser dinding yang sebelah kiri, maka pilihlah dinding yang sebelah kiri, baru rubah ukurannya. Oke, sekarang kita sudah punya sebuah ruangan ukuran 6 kali 6. Kita cek dulu di 3D-nya. Jadi seperti ini. Kemudian kita bisa aktifkan ceiling ya, dengan klik ikonnya ini di bagian arsitektural. Untuk memulai kita bisa pindah ke view ceiling plan level 1. Oke, ini kita aktifkan lagi ceilingnya. Ada dua pilihan ya di sini, apakah mau automatic ceiling atau dengan sketch. Automatic ini maka software akan membantu kita memilihkan ya, dia akan langsung jadi. Contoh seperti ini, software akan langsung menandai batas dari ruangannya. Begitu kita klik kiri, maka ceilingnya akan langsung jadi. Kita cek di 3D view. Oke, untuk ketinggian dari ceilingnya ini bisa kita atur di bagian sini, ada height offset. Karena ruangan ini saya beri ketinggian 4 meter ya dindingnya. Di sini saya akan buat jadi 3,6, 360 cm. Oke, sudah seperti ini. Ini adalah untuk plafon yang sangat sederhana. Kita coba hide dulu ya supaya kelihatan. Nah, ini adalah plafon yang sangat sederhana. Jadi plafon yang biasa, cuma polosan gitu aja. Untuk pilihannya di sini ada basic ceiling, ada 6 kali 6, 6 kali 12 ya. Ini 60 cm kali 1,2 maksudnya. Atau mau yang GWB. Kalau misalkan yang generik ini dia sangat sederhana sekali ya, dia nggak ada layernya sama sekali. Jadi mungkin ini nggak cocok untuk kita gunakan. Kita bisa gunakan di antara tiga ini. Kalau misalkan tiga ini dirasa tidak cocok karena yang compound ceiling ini dia ada gridnya seperti ini ya. Mau yang 60 kali 60 atau 6 kali 60 kali 1,2 dia pasti ada gridnya. Nah, di beberapa rumah Indonesia kan kebanyakan bahkan kita tidak ada gridnya. Dia seamless ya, tidak bergrid, menjadi satu kesatuan gitu. Ini bisa kita edit ya nantinya. Untuk mengedit atau menambahkan sebuah jenis baru dari plafon, kita bisa edit type. Kemudian kita duplicate dulu, jangan sampai lupa. Kita ganti namanya dengan gypsum ya, plafon gypsum. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke strukturnya, bagian edit ya. Di sini untuk structure menurut saya ini bisa kita hapus sebenarnya, tapi nggak bisa ini. Oke, ini kita hapus saja.
Ini kita ganti jadi finish. Jadi bagian structure itu nggak bisa bagian tengah antara core atas sama core bawah ini harus terisi. Maka jadi ini aja kita jadikan finish. Kemudian kita cari gypsum. Oke, di sini ada gypsum wallboard ya. Kita bisa pakai yang ini. Kemudian kita oke. Tebalnya ini kita tipiskan. Biasanya kalau untuk plafon itu tebalnya cuma sekitar 1 cm. Lalu kita oke. Lalu kita oke kembali. Oke, sekarang kita sudah punya sebuah plafon yang sangat sederhana ini ya, masih gypsumnya saja, belum masuk ke konstruksi dari plafonnya, karena kan plafon itu ada konstruksinya. Kita akan belajar dulu tentang ini dulu. Oke, kemudian kalau misalkan di beberapa rumah itu ada yang plafonnya tipe drop down ya. Jadi ada perbedaan elevasi. Kita bisa buat juga. Sini akan saya contohkan, kita pilih dulu dindingnya semua. Kemudian sambil menahan kontrol ya, kontrolnya jangan dilepas, kita klik kiri mouse, kemudian kita klik kirinya dilepas. Nah, itu adalah cara untuk mengcopy dengan cepat. Oke, kita sudah punya sebuah dinding baru di sini. Kita akan coba buat ceiling dengan ada perbedaan elevasi. Kita klik ceiling, kemudian ke level 1 ceiling ya. Tolong jangan sampai salah salah view. Bedakan antara floor plan dengan ceiling plan ya. Jangan sampai salah pilih. Oke, kemudian kita akan sketch ceiling. Nah, di sini kita bisa pilih yang big lines. Yang sebelah kanan bawah ini karena tadi tersembunyi ya, jadi nggak kepilih ini dindingnya. Kita pilih aja seperti ini. Oke, kalau sudah ini elevasi kita atur jadi 360 ya. Ceilingnya kita ganti ke yang plafon gypsum, kemudian kita oke. Oh sorry, ada yang salah. Kita pilih lagi edit boundary, kita tambahkan boundary baru ya, pakai yang pick lines. Kita tambahkan ini offsetnya 1 meter. Untuk merapikan bisa ketik TR, lalu kita pilih garis-garisnya untuk merapikan, lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah punya sebuah ceiling yang tengahnya lubang. Ini sama kayak kalau kita mau bikin dinding yang berlubang atau plat lantai yang berlubang, prosesnya sama. Kemudian kita buat lagi ceiling baru. View-nya kita atur lagi di sini. Kita pilih sketch ceiling lagi. Kemudian ini kita offset 20 cm. Jadi antara yang bawah dengan yang atas nanti ada overlap 20 cm. Ya, jangan lupa pakai yang ini pick lines. Dan elevasinya kita atur dia 20 cm lebih tinggi. Jadi di 3,8. Plafonnya tetap gypsum, lalu kita oke. Kita cek di 3D. Sekarang kita sudah punya sebuah plafon dengan perbedaan elevasi. Oke, selanjutnya kita perlu menutup ini ya. Ini akan ada lubang antara plafon atas dengan yang bawahnya, ada lubang. Jadi kalau kita intip dari bawah ini bisa kelihatan tuh ada lubangnya. Ini kita perlu tutup. Menutupnya bisa dengan kita pakai model in place, kemudian pilih yang ceiling,
lalu oke. Kemudian kita perlu mengatur work plan-nya ya. Work plan-nya kita perlu atur, pick plane, lalu oke. Bisa pilih yang di atas atau bisa juga pilih yang bawah, ini bebas ya. Tapi saya akan pilih yang di atas ini. Setelah itu kita gunakan sweep. Ya, pilihannya juga nggak harus sweep sih ya, tapi di sini saya akan gunakan sweep. Lalu kita pilih sketchpad ke level 1 lagi. Kita tambahkan overlap 20 cm pakai yang pick line-nya. Ini adalah garis dari plafon yang pinggir ini, bukan plafon yang atas. Dan plafon yang bawah ini dia garisnya. Jadi karena dia ada overlap 20 cm, ini saya offsetkan lagi 20 cm. Jadi keluar seperti ini ya tadi. Lalu kita oke, kemudian ini ada pilihan ya. Kita harus mau load profilnya. Kalau sudah punya profile di sini silakan. Tapi kalau nggak punya profile bisa pakai yang edit profile. Nah, tampilannya kita akan melihat dari bawah ke atas ya. Bawah ke atas itu dia south, kalau atas ke bawah dia yang north. Ini kita open view. Oke, kalau diperhatikan ini sudah pas posisinya ya. Ini adalah ceiling yang atas, ini ceiling yang bawah. Sekarang kita bikin rectangle saja. Ini kita pertipis garisnya supaya tidak mengganggu. Tebal dari gypsum itu sekitar 1 cm. Nah, kita anggap seperti inilah ya. Lalu ini kita kunci supaya nanti kalau plafon yang bergeser, harapannya ini nanti ikut bergeser ya. Lalu kita oke. Ini juga kita oke lagi. Sekarang kita finish model. Lalu 3D view kita cek. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah plafon yang bagus ya. Dia ada perbedaan elevasinya. Kemudian juga ini nggak lubang, sudah tertutup. Nanti tinggal kita kasih profil di pinggir sini, lalu kita juga bisa kasih konstruksi ya di bagian atasnya supaya tidak mengambang seperti ini. Karena kan pasti ada konstruksi rangkanya ya yang harus kita buat. Oke, sampai situ dulu. Kita akan lanjutkan di part 2 supaya videonya tidak terlalu panjang.